Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para pengurus PKM Masjid Bidiliyah, Ketua dan pengurus MT Masjid Bidiliyah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, baik yang datang dari Bukit Bidiliyah maupun dari tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung semua langkah kita, memudahkan semua urusan kita dan mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini, Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan kajian tafsir Surah Al-Maidah ayat 77. Surah Al-Maidah ayat 77. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ولكن كثيرا منهم
Kul, katakan Muhammad, apa yang harus dikatakan oleh Nabi? Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, orang Yahudi maupun orang Nasrani. Dalam hal ini Muhammad Abduh, seorang mufassir dari Mesir dengan tafsirnya Al-Manar, beliau mengatakan bahwa ahlul kitab itu bukan hanya Yahudi Nasrani, tapi semua agama yang memiliki kitab. Katakan kepada mereka, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian, ghairal haqqi, dengan cara yang tidak benar. Apa yang disebut dengan la taghlu fi dinikum? Apa yang disebut dengan tidak berlebih-lebihan? Sekarang kita lihat yang berlebihannya yang dilarang apa? Supaya kita mengetahui dan kita punya batasan bahwa yang disebut berlebih-lebihan itu seperti apa. Para ulama tafsir, beliau memberikan pengertian yang disebut dengan berlebih-lebihan di dalam beragama dengan cara yang tidak benar adalah yang pertama, menjadikan seorang nabi yang dia itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai Tuhan. Ini yang berlebihan. Jadi siapapun yang menjadikan manusia menempati tempat Tuhan itu berlebihan. Atau yang disebut dengan berlebihan adalah mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini juga berlebihan. Contoh misalnya, mengatakan seorang nabi yang dia itu lahir dari ibu yang baik-baik, walaupun tanpa dengan ada lantaran ayah, itu sebagai anak haram. Itu juga melampaui batas. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan nanti bahwa keduanya itu adalah orang-orang baik, bahwa perempuan yang melahirkan anak walaupun dia tanpa bapak itu adalah siddiqah, perempuan yang jujur, perempuan yang baik-baik, perempuan yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu masih dibicarakan dan pembicaraannya mengarah bahwa dia sebagai anak haram, ini juga melampaui batas. Atau nanti dalam agama kita di luar ahlul kitab menjadikan seseorang yang dia itu hamba Allah biasa berkedudukan sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini juga melampaui batas. Ini yang tidak boleh. Maka kepada ahlul kitab, setelah kemarin jelas mana yang benar, mana yang salah dijelaskan oleh Al-Quran, maka pada ayat ini Nabi mengatakan, wahai para pengikut ahlul kitab dan juga orang yang masih memegangi agama-agama sebelum Nabi Muhammad, la taghlu fi dinikum. Beragamalah tapi dengan yang normatif, yang standar, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam dua kitab suci itu maupun di dalam Al-Quran. Jangan melampaui batas. La taghlu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu. Jangan engkau ikuti hawa nafsu dari orang-orang yang sebelum datangnya Taurat, sebelum datangnya Injil, mereka sudah tersesat. Qad dallu min qablu. Begitu nanti datang Taurat, Nabi Musa membenarkan
bagaimana cara menyembah kepada Allah yang satu, mereka masih tersesat. Mereka tidak berada dalam pengikut daripada Nabi Musa. Mereka juga tidak berada dalam pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ini yang disebut dengan qad dallu min qablu. Mereka itu sesat ketika datang Taurat dan Injil, masih dalam kesesatan. Yang itu jangan engkau ikuti. Wa dallu katsira. Lalu mereka membawa banyak orang dalam kesesatan. Mereka mempengaruhi orang lain untuk tidak mengikuti Nabi Musa, untuk tidak mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat sekte sendiri. Mereka punya pengikut, maka dikatakan di sini wadallu katsira. Wadallu an sawa'is sabil. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Maksudnya setelah datang Al-Quran masih tersesat, gitu. Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau mereka dikatakan kenapa masih mengikuti agama nenek moyang, ya nenek moyang kami begitu bisa hidup, dan itu yang dipegangi oleh nenek moyang kami. Jadi mereka memegangi sesuatu yang menyesatkan, yang keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan petunjuk melalui para nabinya. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Maka kalau ada yang masih mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah, ada di antara orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Waqalatin nasara al-masih ibnullah. Ada yang masih mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anaknya Tuhan, maka itu sudah melampaui batas. Mereka sudah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Kemarin disebut mereka menutup dari kebaikan yang sejati. Mereka tidak termasuk beriman. Mereka masuk dalam orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam akidah jelas sekali. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari kaum Bani Israel tadi, yang mereka tetap memegangi agama nenek moyang mereka, walaupun sudah datang Taurat, sudah datang Injil, mereka membawa banyak orang dalam kesesatan. Nanti setelah datang Al-Quran, mereka juga masih seperti itu. Mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dilaknat di situ, keberadaan hidup mereka itu dimurkai oleh Allah, tidak diridhoi. Karena mereka hidup seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak menggunakan syariat-syariat, aturan-aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini dilaknat melalui ucapannya Nabi Dawud alaihissalam. Ala lisani Dawud. Nabi Dawud sudah mengajak kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Kalimat ala lisani Dawud ini sekaligus menunjukkan kemantapan isyarat dari Al-Quran bahwa nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mengajak ke jalan yang benar. Oleh sebab itu para nabi ini adalah orang pilihan. Ketika mereka diajak untuk menyembah Allah, tapi mereka masih tidak mau menyembah Allah, maka mereka ini dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikutuk sebenarnya oleh Nabi Dawud. Kalian kalau masih berada dalam kesesatan, kalian rugi. Kalian memegangi kepercayaan yang kepercayaan itu tidak memiliki dasar dari Alkitab. Demikian juga ketika nanti datang
Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa datang kepada umatnya, lalu mengajak mereka untuk menyembah Allah, sampai beliau mengatakan, ini Abdullah, saya ini hambanya Allah. Atani al-kitab, saya diberi Alkitab. Wa ja'alani nabiyya, saya dijadikan sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, saya dijadikan sebagai orang yang memberkahi dimanapun saya berada. Coba hebatnya Nabi Isa, dia memberkahi dimanapun berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, saya diperintahkan untuk menjalankan salat, menunaikan zakat selama saya hidup. Itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sendiri mengatakan dirinya sebagai hamba Allah, sehingga ketika itu nanti dirubah, maka orang-orang yang merubah ini adalah orang-orang yang berada dalam kutukan, dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti apa yang dikatakan oleh Nabi Daud ini ada di dalam kitabnya Nabi Daud. Orang-orang Bani Israel menyebutnya di dalam Mazmur 53:79, Mazmur 109. Demikian juga kutukan Nabi Isa kepada mereka yang menjadikan dirinya sebagai nabi nanti ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Banyak di situ disebutkan. Kenapa mereka dikutuk? Dzalika bima asaw, disebabkan karena mereka durhaka. Durhaka itu tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka maunya sendiri. Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan durhaka itu berkaitan dengan perbuatan diri sendiri yang pengaruhnya kepada dia. Tapi kalau wakanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kalau melampaui batas itu hubungannya udah dengan orang lain. Anak durhaka, berarti anak itu nggak mengikuti orang tuanya. Walaupun begitu keluar rumah, kayaknya anak itu baik-baik saja ya kepada orang lain. Nah di sini. Jadi durhaka itu kaitannya dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, lalu akibatnya itu kepada dia. Tapi kalau melampaui batas, bukan hanya pada dirinya sendiri, melampaui batas itu sudah menyangkut orang lain. Dia nanti sudah mempengaruhi orang lain. Tadi dia punya keyakinan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan, misalnya seperti itu. Lalu itu dibawa nanti berpengaruh nanti ke orang lain, dia ngajak orang lain. Inilah yang disebut dengan ya'tadun. Jadi mereka melakukan dua hal. Durhaka karena mengikuti nafsunya sendiri. Yang kedua, mereka melampaui batas. Wa kanu ya'tadun, mereka melampaui batas karena mereka punya kepercayaan di luar dirinya. Dia percaya kepada sesuatu yang tidak memiliki dasar yang benar. Lalu nanti itu dibawa ke orang lain. Maka kita bisa melihat dimanapun kalau ada organisasi, lembaga yang tersesat, selalu ada pengikutnya. Pengikutnya itu orang-orang yang lebih tersesat lagi karena mereka tidak menggunakan akal kritis mereka. Mereka hanya ngikut aja. Sehingga aliran-aliran yang tersesat itu adalah aliran-aliran yang lucu di dalam pemahamannya. Banyak hal yang lucu. Orang musyrik misalnya, termasuk aliran yang lucu, mereka menganggap malaikat itu perempuan. Karena itu malaikat itu sebagai anak Tuhan. Di situ. Sementara mereka sendiri nggak mau kalau punya anak perempuan. Mereka maunya punya anak laki-laki. Jadi yang dia nggak suka dia kembalikan kepada Tuhan. Padahal makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama malaikat itu tidak berjenis kelamin seperti manusia. Oleh sebab itu malaikat tidak berkembang biak sebagaimana berkembang biaknya manusia.
Kalau manusia itu dibuat laki dan perempuan, tujuannya supaya terus mereka berkembang di dunia ini. Tapi kalau malaikat tidak, nah di situ Jibril, nanti istrinya siapa, lalu anaknya berapa, nah di situ tidak ada itu. Nah, itulah yang salah satu dari kekacauan pemahaman yang dimiliki oleh orang-orang musyrik yang menganggap Allah punya anak. Karena mereka tidak punya nabi, mereka mengatakan malaikat itu anak-anaknya Tuhan dan malaikat itu perempuan. Nah di situ. Maka ada bahasa dalam nyanyian-nyanyian malaikat cantik, ya, emangnya dia perempuan. Salah dia. Nah, di situ. Jadi pemahaman yang salah ini nanti kemana-mana. Sampai masuk di lagu, ya kan? Malaikat yang cantik anggapnya malaikat itu juga perempuan. Dari mana bisa mengatakan cantik? Serapan dari pemahamannya orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang salah di dalam kepercayaan ini, mereka dalam kesehariannya la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak melakukan pencegahan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan kemungkaran. Perbuatan apa yang disebut dengan kemungkaran ini? Perbuatan yang menyalahi agama, yang menyalahi tradisi. Biasanya mungkar ini nanti lawan katanya adalah ma'ruf. Ma'ruf itu perbuatan yang baik dinilai oleh agama, baik oleh tradisi, baik oleh kebiasaan yang ada di situ, itu ma'ruf. Nah, orang-orang yang salah kepercayaan ini, kalau ada sekelompok orang yang melakukan perbuatan munkar, mereka diemin saja. Itu cirinya di situ. Mereka diemin kalau ada perbuatan munkar, mereka tidak melakukan pencegahan. Bahkan mereka ikut nanti di dalamnya. Minuman keras, mereka juga minuman keras di situ. Apa yang dibolehkan di situ, dia lakukan juga di situ. Mereka tidak mencegah, bahkan mereka melakukannya. Oleh sebab itu, kalau dalam sebuah komunitas, kalau ada kemungkaran, sebaiknya cepat diatasi. Kalau tidak cepat diatasi, dia akan berkembang. Jadi kemungkaran itu juga bisa berkembang. Orang-orangnya bisa menjadi lebih banyak lagi. Kalau nanti dibiarkan, mereka menganggap itu sebagai hal yang biasa. Kalau mereka menganggap sebagai hal yang biasa, udah bahaya. Nanti merubah kebaikan. Padahal kemungkaran itu menarik banyak orang. Banyak yang tertarik dengan kemungkaran. Tapi kalau kebaikan, sedikit yang tertarik. Karena sifat daripada kemungkaran itu memang berbeda dengan kebaikan. Jadi ciri mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Sementara orang mukmin amar ma'ruf nahi mungkar. Orang mukmin itu selalu kalau ada hal yang tidak benar, siapapun dia sampaikan. Itu nggak boleh, begitu nggak boleh. Nah di situ. Termasuk kepada anak-anak kecil. Anak-anak kita ini kan belum memiliki pemahaman yang sempurna, sehingga kalau melakukan sesuatu, kalau salah harus diarahkan, segera diarahkan. Jangan dibiarkan. Oh, bapaknya membiarkan, ya, bapaknya membiarkan. Bapaknya melindungi anaknya. Nah, di situ. Padahal itu tidak benar. Ini tidak boleh. Harus yang pertama itu orang tuanya. Ya, baru nanti kalau sudah melampaui batas, kalau dikhawatirkan berbahaya orang lain, siapapun dia boleh mengingatkan. Lebih sama kan yaf'alu. Sungguh buruk kalau sebuah komunitas itu ada kemungkaran, mereka membiarkannya. Ini tidak boleh. Begitu terjadi kemungkaran, harus diantisipasi, harus diselesaikan supaya tidak muncul yang berikutnya. Karena kemungkaran itu bakal muncul. Dunia ini dua hal, antara yang ma'ruf yang mungkar,
itu selalu hadir. Maka harus ada batasnya. Oh, masih begini, masih dalam batas yang boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terlarang, nah baru kita nanti menyampaikan ini nggak boleh, ini yang boleh begini, ini nggak boleh. Disampaikan alasannya kenapa nggak boleh, supaya orang tahu. Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Ini ciri yang kedua. Kalian akan melihat banyak di antara mereka menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pelindungnya. Bapak Ibu bisa lihat, kalau ada keburukan, ini ada yang membekengi di sini. Bekengannya siapa? Orang yang buruk juga. Orang yang buruk juga. Oh, dia datang ke masjid, tapi sehari-hari dia mempromosikan keburukan. Nah, jadi di balik kelompok yang buruk ini ada wali-walinya, ada pelindung-pelindungnya. Pelindungnya juga orang-orang buruk. Gak mungkin orang baik, gak mungkin. Oleh sebab itu yang mempromosikan, melakukan, mensponsori keburukan adalah orang-orang buruk juga. Maka sini dikatakan kalau katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Biasanya di situ orang-orang yang agama tidak baik, orang-orang yang menutupi kebenaran, orang-orang yang mengaku Islam tapi di lisan saja, amalannya tidak, apalagi komitmennya tidak ada. Kalau sudah berkaitan dengan keburukan, dia yang menjadi sponsornya. Ini ciri yang berikutnya, yang kedua. Labisa. Maksud Allah menggunakan kata-kata labisa untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan sungguh buruk. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum, sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Jadi keburukan itu sesungguhnya kembali kepada diri kita. Kebanyakan juga begitu. Oleh sebab itu banyak orang getol dalam keburukan, dia membela keburukan ini. Karena dalam keburukan itu dia mendapatkan keuntungan. Apalagi kalau hubungannya sudah bisnis, nah udah repot. Dianggapnya kita menghalangi bisnis dia. Enggak, kita nggak menghalangi bisnis dia. Yang kita halangi adalah kemungkaran yang ada di dalam usaha yang dia lakukan. Kalau usahanya itu baik-baik, nggak mungkin berkumpul orang-orang buruk di situ, nggak mungkin. Nah, maka pada ayat ini jelas sekali lebih sama qaddamat lahum anfusuhum. Qaddamat ini lebih aktif, berbeda dengan yang tadi lebih sama kanu ya malu, dia biasa-biasa saja. Tapi kalimat yang kedua ini lebih sama qaddamat lahum anfusuhum, ini lebih aktif. Karena memang orang yang menjadi backingan orang-orang buruk ini selalu mengawasi, selalu memonitor. Maka dikatakan oleh Allah, orang yang begini ini sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan. Ansakhitallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun. Di dunia apa yang mereka lakukan itu dimurkai oleh Allah. Jadi ada dua perbuatan, yang satu diizinkan oleh Allah, yang satu dimurkai. Jadi perbuatan buruk itu walaupun bisa terjadi, diizinkan terjadinya, tetapi dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya anak melakukan perbuatan, lalu perbuatan yang dimurkai oleh ayahnya, oleh orang tuanya, kira-kira seperti apa? Orang tuanya sudah lepas tangan atas perbuatan anak, karena memang orang tuanya nggak menyetujui terhadap apa yang dilakukannya. Tetapi itu kan tetap terjadi. Begitulah dengan keburukan di muka bumi ini. Allah mengizinkan perbuatan baik dan buruk terjadi,
Tetapi perbuatan yang buruk itu dimurkai oleh Allah. Perbuatan yang baik itu disukai oleh Allah. Ini sama kalau kita menjadi orang tua kepada anak kita. Anak kita menjadi orang yang baik, senang orang tuanya. Tapi kalau anak itu menjadi anak yang buruk, nah, orang tuanya senang, nggak senang dia. Nah, di situ. Wafil adabi hum khalidun. Nanti di akhirat orang-orang yang menjadi pelindung keburukan ini akan selamanya mereka berada di neraka. Wafil nari wafil adabi hum khalidun. Maksudnya wafil nari hum khalidun. Mereka akan mendapatkan siksaan nanti di neraka dalam waktu selama-lamanya. Jadi ada orang yang memang mendekat ya, orang yang buruk itu nanti mendekatnya kepada pemahaman yang salah, kepada kepercayaan di luar Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan kalau orang itu beriman kepada Allah, maka dia akan merubah dari kebaikan dan keburukan menjadi kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau orang itu ingkar kepada Allah, dari keburukan itu dia transformasi menjadi, dari kebaikan dia transformasi menjadi keburukan. Jadi di situ memang berbeda orientasinya antara yang baik dan orang yang buruk. Walau kanu yu'minuna billah. Jadi masih ada harapan kepada mereka itu untuk kembali kepada keimanan. Walau kanu yu'minuna billah. Seandainya mereka beriman kepada Allah, wan nabi, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila ilaihi, dan mereka mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam Al-Qur'an, apa yang terjadi? Mattakhaduhum awliya, maka niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sebagai wali mereka, sebagai pelindung mereka, sebagai kerabat sejati mereka. Tidak mungkin. Oleh sebab itu tidak bisa dicampurkan kebenaran dan keburukan, tidak boleh. Tidak bisa dicampur antara yang baik dengan yang buruk itu. Walakinna katsiran minhum fasiqun. Allah masih memberikan kesempatan. Jadi masih ada harapan siapapun orang yang buruk untuk mendapatkan kebaikan. Tetapi lihat, apakah kecenderungan hati itu mudah untuk merubah dari keburukan menjadi kebaikan? Tidak mudah. Walakin katsiran minhum fasiqun. Tetapi kebanyakan dari mereka tetap biasa berbuat dosa, biasa menyimpang dari kebenaran. Ini yang disebut dengan orang fasik. Oleh sebab itu sulit bagi orang-orang yang tidak biasa dalam kebaikan untuk berbuat kebaikan. Tapi yang biasa berbuat keburukan akan juga lebih mudah kepada perbuatan keburukan. Lalu pada ayat berikutnya Allah menyatakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Dalam kehidupan yang engkau lalui Muhammad dan juga umat Muhammad, engkau akan mendapati bahwa orang yang paling keras permusuhannya terhadap umat Islam adalah orang Yahudi dan juga orang yang musyrik kepada Allah. Ini nyata. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara.
Sebaliknya, orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang mukmin adalah mereka yang mengatakan kami adalah penolong-penolong Allah. Inna nasara. Apa sebabnya? Dzalika bi anna minhum qissisina. Hal ini disebabkan karena di antara orang Nasrani itu terdapat qisisin, pendeta-pendeta, warubban, dan juga para rahib-rahib, para ahli spiritual. Wa annahum la yastakbirun, yang mereka masih memegangi kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Nabi Isa sebagai seorang rasul. Mereka masih memegangi originalitas daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan semua rasul itu sebagai rasul. Mereka tidak membenci orang Yahudi yang mengikuti Taurat, karena ini terjadi kebencian yang luar biasa antara pengikut Nabi Musa alaihissalam dengan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nah, dalam agama Islam kita nggak boleh seperti itu. Kita harus netral. Kita nggak boleh benci kepada satu kelompok tertentu. Tetapi dalam kehidupan itu kita harus bisa melihat, oh ternyata kalau ini lebih keras ya kebenciannya, kalau ini ternyata masih lebih lunak. Karena yang lebih lunak ini ada orang-orang di dalamnya yang masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Kemudian semua nabi itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang diposisikan sebagai anak Tuhan atau menempati bahkan pada tempatnya Tuhan. Wa hum la yastakbirun, dan orang-orang yang seperti ini dalam beragama mereka tidak menyombongkan diri, mereka tawadhu. Mereka takut kalau jatuh dalam kesalahan. Sementara orang-orang yang salah itu biasanya menyombongkan diri. Bapak Ibu bisa lihat orang-orang yang salah itu menyombongkan diri, mereka menganggap dia yang benar. Walaupun banyak orang sudah mengatakan salah, dia sendiri masih tetap dia menganggap dia berada dalam kebenaran. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, tara a'yunuhum tasidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Kalau mereka mendengar apa yang kita kaji dari Al-Quran, mata mereka itu menangis. Tafidu dari kata fid, mata mereka itu menangis. Mata mereka itu menangis. Tafidu minad dam'i, disebabkan oleh kebenaran yang mereka dengar dari Al-Quran. Ya Allah, apa disebut Al-Quran itu benar. Sehingga mereka meyakini, walaupun mereka masih memegangi agama yang lama, tetapi mereka memelihara originalitas daripada agama itu, bahwa Nabi mereka sama dengan Nabi yang lain, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dalam rangkaian kenabian. Ini yang menyebabkan mereka masih sama dengan kita, sehingga mereka tidak berani untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas, karena akan kembali kepada mereka. Mereka tidak berani melecehkan, mereka tidak berani menghina, karena itu sudah masuk dalam kefasikan bagi mereka. Yaquluna, mereka juga berdoa, Rabbana amanna, ya Allah, amanna, kami telah beriman. Faktubna, dan tulislah kami ya Allah ma'asyahidin, bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Nabi Muhammad dan juga Al-Quran.
Jadi mereka memegangi agama mereka, mereka tidak convert ke Islam, tetapi itu di situ. Nilai-nilai kepercayaannya itu sudah sama dengan Islam. Mereka berdoa. Nah, di sini apa artinya, saudara-saudara? Artinya ada orang-orang tertentu yang sulit untuk pindah, untuk menyatakan masuk ke dalam agama Islam itu tidak gampang. Kalau tidak gampang, maka mereka harus menetapkan diri seperti itu, bahwa mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Nabi mereka meyakini nanti setelah Nabi mereka ada Nabi Muhammad SAW, lalu mereka percaya kepada Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir. Wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haqq. Nanti ada sekelompok yang lain. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma ja'ana minal haqq, dan segala sesuatu yang datang kepada kami, yang kami dengar, yang kami lihat, minal haqq, dari kebenaran. Nanti masih ada di luar orang itu tadi, ini yang kebanyakan. Kami tetap tidak beriman walaupun sudah nyata dalam pikiran kami yang benar itu sebenarnya agama Islam. Sudah nyata dalam pikiran kami bahwa Tuhan itu hanya satu. Kalau dibanding dengan agama-agama yang lain, Islam itu yang paling benar. Tapi mereka tidak bisa untuk pindah begitu saja. Wa ma'ala. Mereka juga tidak berani menghilangkan kekafiran mereka. Nah, di sini ini yang berat. Wa ma'ala la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haqq. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam orang-orang yang soleh. Mereka punya keinginan tapi nggak punya keberanian. Apa jadinya? Ya seperti itu, repot. Padahal kalau mereka punya keberanian, mereka sulit di dunia memang, tapi di akhirat mereka akan lebih mudah. Tapi karena mereka tidak punya keberanian, ini banyak sekali yang seperti ini. Banyak orang itu tidak punya keberanian karena banyak hal dalam kaitannya dengan urusan dunia. Entah nanti dia dikucilkan, entah nanti ekonominya diblokir, entah karena apa, pokoknya urusan dunianya sulit. Makanya mereka cuma bisa berharap. Apakah harapan mereka ini sampai? Tidak akan sampai. Karena hidup ini punya konsekuensi. Sehingga kalau kita memilih tetap berada di situ, pengen dunianya aman, akhiratnya tidak aman. Tapi kalau kita pengen akhirat kita aman, nah, dunianya harus berjuang. Buat orang-orang yang seperti itu berat. Oleh sebab itu kita yang sudah dalam keimanan sebenarnya lebih mudah. Apalagi kita sudah punya komunitas. Komunitas itu sudah berada dalam amar ma'ruf nahi munkar. Itu sudah. Jadi orang yang sudah beriman, kemudian dia mendapatkan komunitas, itu merupakan rahmat yang luar biasa. Dibandingkan dia beriman lalu nggak punya komunitas, dia harus bagaimana? Dia harus sendiri. Oleh sebab itu pada ayat ini nanti berkaitan dengan komunitas, mereka yang sudah beriman lalu mendapatkan komunitas yang baik, lalu bisa terus memperkuat iman dan amal soleh mereka. Itu yang dilihat oleh semua orang yang beriman. Bagi yang mereka tadi yang pertama, kelompok yang pertama, yaitu mereka mengimani Allah, mengimani Rasul, gitu. Walaupun mereka tetap berpegangan pada agama mereka, Allah menyatakan, fa'atabahumullahu
bihi fa'atsabahum bima qalu. Allah akan memberikan pahala terhadap apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan Muhammad itu nabi yang terakhir. Mereka mengatakan Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Tapi Nabi Isa itu adalah rasul-rasul yang lain, rasul-rasul sebagaimana rasul-rasul yang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini fa'asabahumullahu bima qalu. Mereka diberikan pahala oleh Allah sebab perkataan mereka. Tadi dalam amalan mereka hati-hati. Mereka mengamalkan sesuai dengan amalan yang benar. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Nanti di akhirat Allah memberikan balasan berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang di dalamnya gambaran sungai-sungai ini adalah gambaran banyaknya fasilitas. Apapun yang diperlukan oleh manusia dipenuhi nanti di surga. Wadzalika jazaa'ul muhsinin. Dan itu adalah balasan terhadap perbuatan baik mereka. Jadi mereka bukan hanya sekedar ngomong. Tadi yang pertama kan ngomong. Tapi belakangan dikatakan wadzalika jazaa'ul muhsinin. Yang mereka omongkan ini penting untuk berada dalam amalan yang benar. Oleh sebab itu pada ayat yang terakhirnya itu ditutup dengan wadzalika jazaa'ul muhsinin. Mereka beriman kepada Allah dengan iman yang benar, memegangi agama mereka, lalu mereka tetap beramal saleh. Jadi kuncinya tetap sama dengan kita, iman, amal saleh. Cuma mereka tidak convert ke dalam agama Islam. Hanya itu bedanya. Tapi mereka sama keimanannya dengan kita. Oleh sebab itu pada ayat yang sebelumnya dikatakan orang Sobiun, orang Nasara, orang Yahudi, apa saja, orang beragama saja, selama di dalamnya ada keimanan dan amal soleh, itulah yang akan membawa mereka kepada kebahagiaan di akhirat. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi tetap apapun kelompok mereka, kalau mereka bisa menyucikan bahwa iman mereka hanya kepada Allah, kepada Rasul, lalu beramal soleh, itulah yang akan menjadi balasan atas kebaikan-kebaikan mereka nanti di akhirat. Walladzina kafaru. Adapun orang-orang yang ingkar, jelas banget kalau kafir. Mereka orang-orang yang menutupi kebenaran yang sejati. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang musyrik. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Kadzdzabu ini yang mana? Yang tadi kelompok yang kedua. Aduh, sebenarnya pengen banget kita mengakui kebenaran Islam, tapi nggak kunjung masuk Islam atau tidak mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam Islam. Mereka masih terhalangi oleh banyak hal yang ada di sekitar mereka, terutama entah karena faktor keluarga, entah karena faktor lingkungan, entah karena faktor ekonomi, sehingga mereka nggak berani. Maka di sini mereka dikatakan wakadzdzabu bi ayatin. Mereka melihat kebenaran tapi nggak berani mereka. Nggak berani ambil resiko. Ketika nggak berani ambil resiko di dunia, di akhiratnya dapat bagian yang buruk. Tapi kalau dia mau ambil resiko di dunia, di akhiratnya dia dapat yang terbaik. Maka di sini dikatakan wakadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Disebut mendustakan ayat-ayat kami itu tadi karena amalan mereka tidak kunjung baik.
Mereka hanya berharap, aduh enak banget yang lihat orang yang beriman ini, tapi mereka nggak bisa. Wakadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Maka mereka inilah calon daripada penghuni neraka jahanam. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, pada ayat yang kita bahas ini itu mengandung hal-hal yang detail yang berkaitan dengan keimanan. Beruntunglah mereka yang lahir dalam keadaan beriman, lalu kemudian tinggal beramal soleh, lalu menemukan komunitas. Masih beruntung di antara mereka bisa beriman kepada Allah, melihat originalitas daripada wahyu, bahwa nabi-nabi di antara nabinya Allah itu tidak ada yang dijadikan sebagai anak Tuhan. Lalu mereka mengimani Al-Quran, mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Lalu mereka beramal soleh. Yang repot dua kelompok ini. Mereka yang pertama musyrik, udah betul-betul nggak bisa dirubah dari keimanan kepada hanya Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, lalu mereka menjadi sponsor dari semua perbuatan buruk. Yang termasuk merugi, mereka nggak berani untuk pindah dari keadaan nyaman di dunia. Sementara akidah, keyakinan mereka itu mengakui keyakinan Islam yang benar. Ini yang paling menyedihkan. Karena harusnya dia berani berjuang, tetapi tidak bisa berjuang, sehingga nanti mereka ini tetap berada pada kondisi itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman, mampu beramal saleh terus menerus, dan mampu memelihara keimanan kita, juga memelihara amal kita. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yasini amal wa kafir majid. Ya Rabbana alhamdulillah yang bagi lillahi karim wa sultan. Allahumma barik fi majlisina hadza wa barik fi usratina wa fi dzurriyyatina wa fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim wa afu anna. Allahumma ja'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan min ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang lebihnya kami mohon maaf. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.